warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku, Miralda Octavia. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan sedikit mengenai materi neraca. Jadi, untuk kalian yang belum tahu atau belum paham mengenai neraca, aku bakal jelasin di dalam video kali ini ya. Aku juga di sini sedikit menjabarkan mind mapping mengenai materi neraca kali ini. Jadi buat kalian yang selalu bertanya apa sih yang dimaksud dengan neraca itu? Nah, neraca ini adalah bagian dari keuangan suatu entitas yang dihasilkan dari suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, dan di dalamnya ini mencakup aktiva, liabilitas, dan juga ekuitas dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Oke, di dalam neraca ini terdapat beberapa akun-akun yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah aktiva. Jadi aktiva itu apa sih? Aktiva adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai uang dan dapat mendatangkan manfaat bagi suatu perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Nah, semuanya, aktiva atau yang sering kita sebut harta ataupun aset ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Yang pertama yang akan aku jelaskan di sini adalah aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar ini adalah aktiva yang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya ini seperti apa sih? Contohnya ada kas, surat-surat berharga, piutang usaha, perlengkapan, dan persediaan barang. Di sini ada jenis yang kedua, yaitu adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan tidak dimaksudkan untuk memutarkan kembali atau memutarkan kelebihan uang kas. Contohnya ini seperti penanaman modal dalam bentuk obligasi. Yang ketiga, di sini ada harta tetap atau aktiva tetap. Ini merupakan aktiva yang bersifat permanen dan dipergunakan untuk kegiatan perusahaan, tidak diperjualbelikan dan digunakan dalam satu periode akuntansi. Contohnya seperti peralatan, gedung, dan mobil. Jenis yang keempat, di sini ada harta tak berwujud atau dengan kata lain intangible asset. Harta tak berwujud ini adalah harta yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi merupakan hak istimewa atau hak hukum yang memiliki jangka waktu lama atau panjang. Contohnya seperti hak paten, waralaba, hak cipta, dan merek dagang. Nah, yang terakhir di sini ada harta lain-lain atau sering disebut other asset. Jadi, harta lain-lain ini adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan tetapi tidak tergolong pada harta berwujud maupun tidak berwujud. Contohnya ini seperti gedung yang sedang dibangun. Akun kedua yang harus kalian ketahui di sini ada liabilitas atau kewajiban. Nah, kewajiban ini adalah suatu jumlah yang harus dibayar atau dilunasi oleh perusahaan kepada pihak luar perusahaan. Nah, liabilitas atau kewajiban ini dia juga memiliki jenis-jenis kewajiban. Nah, yang pertama ada kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar.
Kewajiban lancar ini disebut dengan kewajiban yang bisa diperkirakan atau dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya ini seperti apa? Contohnya ada utang usaha, utang bunga, dan utang gaji. Jenis yang kedua di sini ada kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang ini adalah kewajiban yang diperkirakan atau dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya ini seperti utang obligasi dan utang hipotek. Nah, yang terakhir di sini ada kewajiban lain-lain. Kewajiban lain-lain ini adalah kewajiban yang tidak memenuhi sifat baik sebagai kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Contohnya ini seperti utang kepada pemegang saham. Yang ketiga, di sini ada akun yang perlu kalian ketahui lagi, yaitu ada ekuitas ataupun modal. Nah, ekuitas atau modal ini adalah hak kekayaan pemilik owner equity. Nah, contohnya ini seperti apa? Contohnya ini ada modal perorangan, modal persekutuan, maupun modal saham. Nah, teman-teman semua, jadi di sini selain aktiva, liabilitas, dan ekuitas, di sini juga aku menambahkan 2 akun lagi yang harus kalian ketahui. Selain dari aktiva, liabilitas, dan juga ekuitas, ada juga yang disebut dengan pendapatan maupun beban. Nah, pastinya teman-teman semua di sini sudah tahu dong artinya pendapatan itu apa sih? Oke, pendapatan ini adalah penambahan modal yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, baik itu dari penjualan jasa maupun penjualan barang, yang memang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Nah, yang terakhir di sini ada beban. Jadi, beban ini merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan. Oke semuanya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan singkat dari aku mengenai materi neraca. Dan untuk teman-teman semua yang belum paham dan ingin paham banget nih mengenai neraca ataupun akun-akun yang ada di dalam neraca itu apa, kalian bisa cari atau search aja di media sosial kalian, dan kalian bisa pahami maupun kalian bisa pelajari. Di situ banyak banget ya akun-akun yang perlu kalian pahami dan gali lagi. Nah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.